Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Kiranya di Minggu Jubilate hari ini kita berlimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita pada Minggu hari ini tertulis dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 31 sampai 36. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, Amin, pujilah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, pada kesempatan Minggu hari ini kita disapa oleh Minggu Jubilate dengan artinya yang adalah bersorak-sorai bagi Allah, hai seluruh bumi, yang tertulis dalam Mazmur 66 ayat 1. Juga dengan topik minggu kita, bersoraklah bagi Tuhan. Bersorak-sorai cenderung mengajak kita kepada satu keadaan yang menggambarkan kebahagiaan, sukacita, senang, tertawa, bergembira, dan keadaan positif lainnya. Keadaan yang dinyatakan bersorak-sorai dapat ditunjukkan pada saat situasi itu di puncak dari sebuah usaha yang berhasil tentunya. Misalnya kepada seorang anak kecil yang sedang bermain-main dengan teman-temannya, lalu dia memenangkan permainan itu. Lalu dia berespon dengan tak sadarnya, dia berteriak menunjukkan kegirangannya sebab dia memenangkan permainan itu. Ada rasa sukacita yang membuat dia bersorak-sorai. Atau contoh yang lain, ketika seorang pelajar SMA yang akan mempersiapkan dirinya dengan baik untuk menghadapi ujian dalam tahap memasuki perguruan tinggi yang dia cita-citakan. Tentu ketika dia dinyatakan berhasil, maka dia akan bersorak-sorai, dia bergembira. Atau pada keadaan lainnya, ketika seorang pekerja yang berusaha memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya, mendapatkan apresiasi dari atasannya, maka keadaan yang terjadi adalah hati yang penuh dengan sorak-sorai. Dan masih banyak lagi contoh keadaan-keadaan yang menggambarkan suasana hati yang sedang bersukacita tersebut. Banyak sekali alasan yang membuat kita harus bersorak-sorai, bersukacita, bergembira
untuk mengungkapkan keadaan hati kita. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, di saat kita sedang bersorak-sorai itu, di saat kita sedang bersuka cita itu, apakah kita juga mengungkapkannya kepada Tuhan yang adalah sumber dari segala sukacita itu? Mari kita belajar dari pribadi Daud dalam nats ini, yang ketika ia bersorak-sorai dalam hidupnya, dia terus-menerus memuji, memuliakan nama Tuhan. Usaha-usaha yang dia lakukan untuk memindahkan tabut perjanjian Tuhan ke Yerusalem bukanlah usaha yang mudah. Sebab ia harus berhadapan dengan bangsa Filistin yang sempat merampas tabut perjanjian itu. Namun atas pertolongan Tuhan, keberpihakan Tuhan kepada dia, ia mampu memindahkan tabut perjanjian itu ke Yerusalem. Lalu Daud merespon penyertaan Tuhan itu melalui nyanyian sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Bila kita baca dari ayat yang ke-8, nyanyian ini dimulai dengan ajakan untuk mensyukuri penyertaan Tuhan, ajakan untuk mencari Tuhan, dan ajakan juga untuk mengingat setiap kebaikan yang dari Tuhan. Kemudian dijabarkanlah segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa, hingga pada hendak menyatakan bahwa tidak hanya Daud, tidak hanya bangsa Israel yang bersyukur, melainkan juga mengajak segenap bumi, semua bangsa untuk juga memuji Tuhan. Rangkaian nyanyian yang diungkapkan Daud ini menunjukkan pertolongan Allah atas segala pergumulan yang Daud hadapi pada waktu itu. Bukan mudah berhadapan dengan bangsa yang harus dia lawan. Namun ketika dia berjuang dan dia berhasil, dia bersuka cita, dia bersorak-sorai, dia bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan berada di pihaknya, sebab Tuhan menyelamatkan dia, sebab Tuhan menolong dia. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang hendak firman Tuhan ini sampaikan kepada kita? Sebagai orang Kristen, memuji Tuhan dalam nyanyian adalah hal yang sering kita lakukan. Namun, ketika kita mengumandangkan pujian itu, sudah benarkah kita juga menyatakan setiap kebaikan Tuhan? Atau hanya mengumandangkan tanpa memahami maknanya? Lalu dalam keadaan hidup kita yang sekarang ini, di pergumulan kita ini, masih mampukah kita untuk bersorak-sorai, mengungkapkan syukur kepada Tuhan? Untuk hari baru yang Tuhan masih sediakan, untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan, untuk makanan yang masih bisa kita nikmati setiap hari, bahkan untuk pergumulan yang sedang kita alami. Bersyukurkah kita akan hal itu? Mari ketika kita mengingat juga menghitung berkat Tuhan, kita harus mampu menyatakan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur, bersuka cita, bersorak-sorai di keadaan sulit sekalipun. Seperti lagu yang terdapat dalam Kidung Jemaat nomor 439. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu, hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Di ayat 2 dikatakan, adakah beban yang membuat kau penat?
Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya. Pasti kau lega dan bernyanyi terus penuh bahagia. Mari kita ingat, selalu ada alasan kita untuk bersyukur dan memuji Dia dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang baru, hari yang baru, terlebih kita memasuki bulan yang baru yang Tuhan berikan dengan beragam harapan yang baru juga. Mari untuk tidak lupa bersorak-sorai mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Kiranya nyanyian pujian syukur kita kepada Tuhan tidak hanya melalui ibadah dan persekutuan semata, melainkan kepada wujud pelayanan yang nyata, guna membuat kita menjadi berkat bagi sesama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk firman yang telah bersapaan dengan kami di Minggu Jubilate hari ini. Kau melimpah-limpahkan kasih setiamu kepada kami. Berkat-Mu, anugerah-Mu yang harus patut kami syukuri. Bapa yang baik, terima kasih telah mengingatkan kami, memberi bekal kepada kami melalui firman-Mu untuk terus bersorak-sorai dalam kehidupan kami. Tidak hanya dalam keadaan bersukacita, tapi harus juga mampu kami lakukan dalam keadaan sulit sekalipun. Sebab di semua situasi hidup kami, Tuhan selalu ada beserta dengan kami. Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu menyelamatkan kami. Bahkan kami yang sering merasakan ragu akan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, masih terus membimbing, mengarahkan, menuntun kehidupan kami kepada terang-Mu. Bapa yang baik, di kesempatan ini kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati, apapun yang menjadi pergumulan, Tuhan tuntun jemaat-Mu. Apapun yang menjadi sukacita, biarkan mereka tetap membawa syukur mereka hanya kepada Tuhan. Dalam kesempatan ini, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Negara kami yang belum pulih dari keadaan COVID-19. Tuhan, sungguh kami tahu ini semua berada dalam kendali Tuhan. Walaupun dengan keadaan terbatas kami beribadah, kami membawa dalam doa kami pimpinan bangsa dan negara kami yang terus-menerus bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa negara ini. Biarlah Tuhan, kami juga menjadi orang-orang yang patuh kepada pemerintah guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Berkati mereka, berkati keluarga mereka ya Bapa. Begitu juga untuk tim medis yang Tuhan pakai. Lindungi mereka, kuatkan mereka, berkati mereka, kehidupan mereka ya Tuhan. Ketika mereka harus melayani Engkau melalui pekerjaan mereka, kami yakin dan percaya Tuhan juga ada beserta dengan keluarga mereka yang walaupun mereka harus terpisah jarak dan waktu. Tak lupa kami juga membawa ke hadapan-Mu para korban yang terkena COVID-19. Tuhan pulihkan mereka, Tuhan bantu, Tuhan tolong mereka supaya mereka terus menyatakan bahwa Tuhan adalah penyelamat di dalam hidup mereka. Tuhan yang sangat baik, terima kasih untuk bulan yang baru ini yang kami rasakan. Sungguh-sungguh Tuhan, kami menyatakan bahwa Tuhan selalu menyertai kami, sehingga kami boleh tiba di awal bulan ini. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan-Mu. Biarlah Tuhan, kami terus-menerus bersyukur di dalam hidup kami untuk segala keadaan yang terjadi dalam hidup ini. Tuhan, tak lupa juga kami berdoa untuk keluarga kami yang jauh dari kami, di mana karena keadaan kami belum bisa berjumpa dengan mereka. Berkati mereka Bapa, lindungi, sertai mereka. Juga Tuhan, kami berdoa untuk para pelayan Tuhan
yang Tuhan pakai melayani Engkau di dunia ini. Dimanapun mereka berada sedang melayani Engkau, berkati ya Tuhan, beri kuat kepada mereka. Tuhan, satu hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih juga untuk bekal yang telah Kau berikan. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu. Amin.